Rusia kini bukan lagi penonton di Timur Tengah. Moskow menegaskan dukungannya pada Teheran di tengah memanasnya konflik Iran-Israel yang disokong Washington. Ini bukan sekadar gestur diplomatik, melainkan manuver strategis yang mengubah arah geopolitik kawasan. Pesannya jelas bagi Barat. Iran adalah sekutu yang tak boleh disentuh, dan setiap agresi terhadapnya berarti berhadapan langsung dengan kekuatan Rusia. Keterlibatan Moskow kini tampak semakin nyata. Dari langit hingga meja strategi, Rusia menunjukkan dukungannya lewat pengerahan jet tempur, sistem pertahanan udara mutakhir, dan kerjasama militer yang semakin intens dengan Iran. Semua ini menjadi bukti konkret dari komitmen Vladimir Putin untuk memastikan bahwa keseimbangan kekuatan di Timur Tengah tidak lagi dimonopoli oleh blok Barat. Dengan demikian, setiap serangan Israel yang didukung oleh Amerika Serikat terhadap wilayah Iran kini membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dan berisiko memicu respons ganda. Dukungan Rusia terhadap Teheran bukan hanya perisai politik, tetapi juga deklarasi terbuka bahwa campur tangan lebih lanjut dari Barat dapat menyalakan api konfrontasi global yang sulit dipadamkan. Kedekatan Iran-Rusia kini terlihat jelas dari meningkatnya transfer senjata. Moskow menjadi salah satu pemasok utama bagi sistem pertahanan dan armada udara Iran. Rekaman terbaru menunjukkan Angkatan Udara Iran mengoperasikan jet tempur MiG-29 buatan Rusia, namun para analis mencatat, pesawat itu tampak sebagai varian yang telah ditingkatkan langsung oleh Moskow. Yang terlihat diyakini sebagai MiG-29M, varian multi-role terbaru dengan kemampuan tempur jauh lebih presisi. Jika benar, Iran kini memiliki pesawat yang mampu membawa senjata berpemandu canggih untuk misi udara ke udara maupun udara ke darat, serta daya jelajah lebih panjang berkat peningkatan bahan bakar internal. Radar barunya dapat mendeteksi target sejauh 80 km, melacak 10, mengunci 4, dan menyerang 2 sekaligus. Langkah Rusia ini menegaskan dukungan strategis penuh terhadap Teheran, bukan lagi diplomasi, melainkan aliansi militer yang mengubah keseimbangan global. Laporan terbaru menyebut Rusia telah mengirim sistem peperangan elektronik tercanggihnya, Krasukha, ke Iran, langkah yang mengubah peta kekuatan regional. Sistem ini mampu melumpuhkan radar, mengacaukan komunikasi satelit, dan membutakan senjata presisi tinggi. Akibatnya, Israel, Arab Saudi, dan pasukan Amerika Serikat di Teluk Persia kini berada dalam posisi genting karena ketergantungan mereka pada pengawasan udara dan intelijen satelit bisa runtuh di bawah jangkauan pengacauan Krasukha. Dukungan Rusia berlanjut dengan pengiriman sistem pertahanan udara S-400 Triumph, rudal jarak jauh paling mematikan di dunia. Bagi Israel dan Amerika Serikat yang mengandalkan jet tempur, kehadiran S-400 di langit Teheran menjadi ancaman nyata yang mengubah pola operasi udara mereka. Kini, menyerang Iran bukan lagi hal mudah. Negara itu telah bertransformasi dari target lemah menjadi kekuatan dengan pertahanan sekelas adidaya. Tak hanya sistem pertahanan, Rusia juga dilaporkan mengirim jet tempur Sukhoi Su-35S ke Iran. Varian terbaru dari Su-27 ini memiliki manuver ekstrem, radar canggih, dan persenjataan mutakhir, menjadikannya salah satu jet dogfight terbaik di dunia. Dengan Su-35S, Iran kini memiliki kekuatan udara yang mampu menandingi negara manapun di kawasan, mengubah strateginya dari sekadar bertahan dengan rudal menjadi kekuatan yang siap menguasai langit. Di balik peningkatan militer tersebut, kerjasama Rusia-Iran juga bergerak ke arah yang jauh lebih luas dan mendalam. Kedua negara secara resmi menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif, sebuah langkah monumental untuk menghadapi sanksi ekonomi dan tekanan politik dari Amerika Serikat beserta sekutu baratnya. Melalui perjanjian ini, Teheran mendapat dukungan penuh dari Moskow, baik dalam sektor militer maupun ekonomi. Salah satu proyek utama kerjasama Rusia-Iran adalah Koridor Transportasi Utara Selatan, jalur dagang yang dirancang memotong dominasi ekonomi Barat.
Rute ini menghubungkan Rusia langsung ke India dan Teluk Persia tanpa bergantung pada jalur laut tradisional. Jika beroperasi penuh, koridor ini akan menjadi urat nadi ekonomi Eurasia dan menempatkan Iran sebagai simpul vital dalam tatanan geopolitik baru Moskow-Teheran. Dunia kini menyadari satu hal yang tak bisa disangkal. Iran bukan lagi negara yang mudah ditekan, diancam, atau dijatuhkan oleh sanksi-sanksi sembrono dari Barat. Masa ketika Teheran bisa dipaksa tunduk telah berakhir. Sebab di belakang Iran kini berdiri kekuatan besar bernama Rusia, sekutu yang siap turun tangan demi satu tujuan strategis, melindungi mitranya di kawasan Teluk dan menantang dominasi Amerika Serikat beserta sekutunya. Ketika konflik Iran-Israel meletus pada 13 Juni, posisi Rusia terlihat jelas. Melalui Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov, Moskow mengecam keras serangan gabungan Israel-Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran, menyebutnya pelanggaran hukum internasional dan piagam PBB. Lavrov menilai pengeboman itu sebagai agresi yang tak bisa ditoleransi dan menegaskan kesiapan Rusia mendukung Teheran, sinyal bahwa Kremlin kini berdiri sebagai perisai utama Iran melawan blok Israel-Amerika. Dukungan Rusia terhadap Iran tak berhenti di medan perang. Di arena diplomasi, Moskow tetap berdiri di sisi Teheran menghadapi tekanan Barat. Salah satu contohnya muncul di PBB. Ketika negara-negara Barat menuduh Iran melanggar kesepakatan nuklir 2015 dengan memperkaya uranium melebihi batas sipil. Tuduhan yang bisa memicu kembalinya sanksi berat PBB. Tapi Rusia tak tinggal diam. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, langsung membantah klaim tersebut dengan keras. Dalam pernyataannya, Nebenzia menegaskan bahwa upaya Barat untuk mengaktifkan kembali sanksi PBB terhadap Iran adalah tindakan tidak sah dan melanggar hukum internasional. Ia bahkan membalikan narasi, menuding Amerika Serikat dan sekutunya sebagai pihak yang justru melanggar resolusi Dewan Keamanan 2200-2031 yang menjadi dasar pengesahan perjanjian nuklir Iran 2025. Nebenzia menuduh Washington dan Eropa mengorbankan diplomasi demi kepentingan politik, memakai prosedur ilegal sambil menolak usulan Rusia-Tiongkok untuk memperpanjang negosiasi. Ia menyebut Barat pura-pura membuka dialog namun menutup semua jalurnya. Semua ini menegaskan Rusia bukan lagi sekutu taktis, melainkan mitra strategis. Teheran aktif di medan perang, diplomasi, dan panggung geopolitik global. Kremlin kini menjadikan Iran bagian dari strategi besar menantang dominasi Barat. Meski Iran terancam sanksi internasional, Rusia tetap setia. Moskow menekan kesepakatan senilai 25 miliar dolar untuk membangun 4 reaktor nuklir di selatan Iran. Taruhan besar yang bisa memicu sanksi baru. Jika rampung, proyek ini akan menghasilkan listrik hingga 5 gigawatt, menjadikannya salah satu kolaborasi energi nuklir terbesar di Timur Tengah abad ini. Hubungan kedua negara kini ibarat saudara yang saling menopang di tengah tekanan Barat. Di satu sisi, Iran telah menjadi sekutu setia Rusia sejak awal invasi ke Ukraina pada Februari 2022. Mendukung Moskow secara diplomatik dan bahkan militer. Teheran menolak resolusi PBB yang mengecam Rusia, sekaligus secara rutin memasok amunisi dan drone serang, termasuk Shahed 131 dan Shahed 136, yang kini menjadi bagian penting dari arsenal tempur Rusia di medan perang Ukraina. Rusia membalas loyalitas Iran dengan menjadi tameng politiknya di hadapan tekanan Barat. Saat negara-negara Barat mendorong resolusi sanksi baru karena tuduhan transfer rudal dan drone ke Yaman, Moskow menggunakan hak vetonya di PBB untuk menggagalkannya. Baik Rusia maupun Iran menolak tuduhan itu, menyebut bukti yang diajukan Amerika Serikat dan Arab Saudi sebagai rekayasa politik. Langkah ini menegaskan, dukungan Moskow bukan sekadar taktis, melainkan strategi jangka panjang untuk menantang dominasi Barat di Timur Tengah.
mengapa Kremlin begitu gigih membela Iran, bahkan rela menanggung risiko politik dan ekonomi. Banyak pengamat menilai langkah itu lahir dari ambisi Rusia menandingi dominasi Amerika di Timur Tengah. Setelah pengaruhnya di Suriah goyah, Teheran menjadi satu-satunya sekutu strategis, dengan letak vital, kekuatan militer tumbuh, dan pengaruh regional luas. Bagi Moskow, hubungan dengan Iran bukan sekadar diplomasi, tapi kebutuhan strategis. Akses ke Teluk Persia, penguatan poros Eurasia, dan pijakan kokoh di kawasan paling panas geopolitik dunia. Dukungan Rusia pada Iran kini melampaui sekadar solidaritas antar negara yang sama-sama disangsi. Ini adalah strategi besar dalam tatanan geopolitik baru. Amerika Serikat menjadikan Israel sebagai pion pengaruhnya di Timur Tengah, sementara Rusia menempatkan Iran sebagai poros dan jembatan strategisnya di kawasan yang sama. Melalui langkah ini, Moskow bukan hanya membentuk aliansi militer, tetapi juga menegakkan tatanan kekuatan alternatif. Iran kini menjadi simbol kepentingan Eurasia dan benteng penahan dominasi Barat. Di balik manuver dari langit Gaza hingga Teluk Persia, terselip pesan halus Kremlin. Pengaruh global tak lagi milik tunggal Amerika, karena dari balik Teheran, Moskow ikut menata ulang keseimbangan dunia.